Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muninggar Uki Rahayu, NPM 2620130272. Saya kelas 4 RPLA. Saya dari Pokjan Kradenan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian anak usia dini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul upaya meningkatkan kemampuan bahasa melalui media cerita bergambar pada anak kelompok bermain gemilang Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora tahun ajaran 2022-2023. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa, seorang dapat menyampaikan ide, pikiran, perasaan kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Berbicara termasuk pengembangan bahasa yang merupakan salah satu bidang yang perlu dikuasai anak usia dini. Pada masa ini, anak usia dini memerlukan berbagai rangsangan yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Sehingga dengan pemberian rangsangan yang tepat, maka bahasa anak dapat tercapai secara optimal. Media cerita ini adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak. Di kelompok bermain, bercerita adalah salah satu media untuk meningkatkan bahasa yang dapat mengembangkan beberapa aspek fisik maupun psikis anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Bercerita berfungsi membantu perkembangan bahasa dan berpikir anak. Menyingkapi hal tersebut, kelompok bermain sebagai salah satu bentuk pendidikan anak usia dini yaitu usia 3-4 tahun. Perlu mempersiapkan dan melakukan pembenahan diri dalam rangka menghadapi serta memasuki era globalisasi. Salah satu caranya dengan meningkatkan kemampuan bahasa pada anak usia dini melalui media cerita bergambar. Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya mengembangkan kemampuan anak sejak usia dini, maka saya sebagai peneliti mengambil judul upaya meningkatkan kemampuan bahasa melalui media cerita bergambar pada anak kelompok bermain gemilang Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora tahun ajaran 2022-2023. Identifikasi masalah. Kemampuan berbahasa anak berkembang kurang maksimal, sehingga upaya untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak dilakukan melalui media cerita bergambar. Rumusan masalah. Apakah melalui media cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak di kelompok bermain gemilang Gabusan Kecamatan Jati Kabupaten Blora? Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemampuan bahasa melalui media cerita bergambar dalam pembelajaran. Manfaat hasil penelitian. Penelitian ini sangat penting untuk anak, guru, maupun lembaga sekolah. Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah untuk anak, kegiatan bercerita di kelompok bermain gemilang dengan media cerita bergambar dan dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Untuk guru, menjadi salah satu alternatif kegiatan bercerita untuk anak di kelompok bermain gemilang melalui media cerita bergambar, sehingga anak tidak bosan serta meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih baik. Untuk lembaga sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa melalui media cerita bergambar. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan yang terdapat di lembaga sekolah agar lebih baik. Bab 2 Metode penelitian. Jenis penelitian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang biasa disingkat PTK dalam rangka memecahkan masalah. Secara luas, penelitian tindakan kelas diartikan sebagai penelitian yang berorientasi pada penerapan tindakan dengan tujuan peningkatan mutu atau pemecahan masalah pada suatu objek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilan atau akibat tindakannya, untuk kemudian diberikan tindak lanjut yang bersifat penyempurnaan tindakan. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan peneliti dengan mencermati sebuah kegiatan belajar yang diberikan tindakan yang secara sengaja dimunculkan dalam sebuah kelas yang bertujuan memecahkan masalah atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar aktivitas anak dalam pembelajaran. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelompok bermain Gemilang Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Waktu penelitian dilaksanakan di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh anak kelompok bermain Gemilang Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Jumlah anak di kelompok bermain Gemilang adalah 20 anak. Sumber data. Data dalam penelitian ini yang dikumpulkan berupa informasi tentang kemampuan anak dalam berbahasa, serta kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran di kelas. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi sebagai berikut. 1. Informasi atau narasumber, yaitu guru dan anak didik. Yang kedua, dokumentasi atau arsip, dokumentasi yang berupa RPPH yang dibuat oleh peneliti sebagai guru kelas, serta silabus yang ditetapkan oleh sekolah serta hasil pengamatan dan wawancara. 3. Peristiwa. Penelitian ini harus sesuai dengan konteksnya. Oleh sebab itu, peristiwa merupakan sumber data dari penelitian. Peristiwa dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran peningkatan kemampuan berbahasa melalui media cerita bergambar pada anak di kelompok bermain Gemilang. Prosedur penelitian. Penelitian tindakan kelas dapat dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Adapun penjelasan dari prosedur penelitian adalah 1. Perencanaan tindakan, mempersiapkan gambar yang akan kita gunakan dalam bercerita. Mempersiapkan waktu bercerita. Waktu keseluruhan yang dibutuhkan dalam bercerita direncanakan selama kurang lebih 30 menit. Membuat rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran harian, yaitu RPPH. 2. Pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Tahap pengamatan berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan. Jadi, pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berjalan. Tahap ini peneliti melakukan pengamatan dan mencatat semua hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan berlangsung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang telah disusun, termasuk juga pengamatan secara pelaksanaan skenario tindakan dari waktu ke waktu serta dampaknya terhadap proses dan hasil belajar anak. Usaha untuk mengetahui perkembangan kemampuan antara lain memberikan respon, dapat menyimak dan mendengar, bersifat imajinatif, percaya diri dalam cerita bergambar. 4. Refleksi. Tahapan ini untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi merupakan pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan sementara. Refleksi dalam PTK
mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Apabila terdapat masalah dari proses refleksi, maka dilakukan proses pengkajian ulangan melalui siklus berikutnya yang meliputi kegiatan perencanaan ulang, tindakan ulang, dan pengamatan ulang sehingga permasalahan teratasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data berupa observasi peningkatan kemampuan berbahasa. Alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data adalah 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian dikembangkan oleh peneliti berupa indikator-indikator yang diturunkan berdasarkan variabel penelitian yaitu kemampuan berbahasa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, indikator kinerja. Penelitian ini diharapkan mencapai keberhasilan dan keefektifan, maka dirumuskan indikator kinerja yang digunakan sebagai acuan keberhasilan. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah keberhasilan penelitian, peningkatan kemampuan berbahasa melalui media cerita bergambar pada siklus 1 yaitu mencapai 50% dan siklus 2 mencapai 70%. Langkah untuk mendapatkan data hasil observasi anak adalah 1. Memberikan nilai atau skor pada setiap deskriptor dengan ketentuan skor 4 jika anak bisa tanpa bantuan, skor 3 jika anak dengan sedikit bantuan, skor 2 jika anak bisa dengan banyak bantuan, skor 1 jika anak tidak mau mencoba. 2. Membuat tabulasi nilai observasi kemampuan berbahasa pada anak melalui metode cerita bergambar. 3. Menghitung presentasi pencapaian kemampuan berbahasa pada anak melalui cerita bergambar dengan cara presentasi pencapaian kemampuan. Jumlah skor yang dapat dicapai anak dibagi jumlah skor maksimum dikali 100%. Skor maksimum yaitu jumlah aspek kemampuan dikali skor maksimum aspek kemampuan. Presentasi pencapaian rata-rata kemampuan anak dalam satu kelas yaitu jumlah presentasi anak dalam satu kelas dibagi jumlah anak dalam satu kelas. Yang keempat, membandingkan hasil presentasi rata-rata kemampuan dengan indikator penelitian setiap siklus yang telah ditemukan. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. 1. Prasiklus. Hasil pengamatan sebelum tindakan diperoleh hasil rata-rata presentasi kemampuan anak yaitu sebesar 37,81% dari 20 orang anak. Yang kedua, siklus 1. Berdasarkan hasil tabulasi pada siklus 1 diperoleh rata-rata presentasi kemampuan anak dalam satu kelas sebesar 49,69%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anak sudah cukup baik dalam menyimak dan mendengarkan cerita, tetapi belum mencapai nilai indikator yang telah ditargetkan. Tetapi bila dibandingkan dengan hasil pada prasiklus, kemampuan anak dalam berbahasa sudah meningkat. Yang ketiga, siklus 2. Kemudian, berdasarkan hasil tabulasi pada siklus 2, diperoleh rata-rata presentasi kemampuan anak dalam satu kelas sebesar 74,6%. Presentasi tersebut sudah mencapai hasil bahwa kemampuan bahasa anak dari skor maksimal yang ditargetkan pada pelaksanaan siklus 2 yaitu lebih dari 70%. Berdasarkan hasil tabulasi data, jika dibandingkan dengan siklus 1 mencapai peningkatan sebesar 24,37%.
Pembahasan hasil penelitian. Tindakan siklus 1 selesai. Penelitian melaksanakan refleksi dan observasi. Hal ini dilakukan sebagai acuan siklus 2. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita dengan media gambar, dalam kegiatan ini dapat dilihat bagaimana peningkatan presentasi anak mulai dari sebelum penelitian hingga penelitian berakhir setelah dilakukan tindakan, yaitu dengan mendengarkan cerita bergambar yang diberikan oleh guru. Aspek indikator anak pada siklus 1, peneliti mentargetkan tingkat pencapaian presentasi lebih dari 50%. Hal ini belum dikatakan meningkat karena presentasi rata-rata kurang dari yang ditargetkan, yaitu 49,69%. Dilakukan refleksi dan evaluasi hasil tersebut kurang maksimal. Kemudian dirancang untuk melakukan tindakan 2 yang nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan pada aspek indikator anak dan untuk meyakinkan hasil yang diperoleh. Aspek indikator anak dapat meningkat setelah dilakukan refleksi dan evaluasi, maka diadakan tindakan 2 pada pelaksanaan. Siklus 2 sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum tindakan dan pada tindakan 1. Proses kegiatan berlangsung. Kualitas kegiatan pada setiap siklusnya mengalami peningkatan secara bertahap dan pada akhirnya dapat meningkatkan aspek indikator anak pada siklus 1. Hasil yang telah masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan anak masih kurang memperhatikan guru dan anak tidak dapat mendengarkan atau menyimak cerita kurang maksimal. Pembelajaran tindakan kelas pada siklus kedua berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan tindakan siklus 1. Hasil yang dicapai mengalami peningkatan karena dirasa cukup hasil yang diperoleh dari siklus 2, yaitu 74,6%, melebihi target 70%. Meningkatkan aspek indikator dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui media cerita bergambar. Bab 4. Kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode bercerita dengan media bergambar dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pada kemampuan anak dilihat pada pedoman observasi dari sebelum tindakan sampai siklus 2, yakni sebelum tindakan atau prasiklus mendapat hasil 37,81%. Siklus 1 mencapai hasil 49,69% dan siklus 2 mencapai hasil 74,6%. Hasil ini melebihi dari target penelitian yang mentargetkan 70% keberhasilan dari tindakan 1 siklus 1 dan tindakan 2 siklus 2 dengan kegiatan bercerita yang berbeda. Implikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, metode bercerita dapat dijadikan salah satu metode pembelajaran yang dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Namun, harus diperhatikan bahwa dalam penyampaian harus sesuai dengan tahapan berpikir anak, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, dan mengandung pesan moral yang bisa dicerna oleh konsep berpikirnya sekaligus dapat ditiru oleh anak. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam usaha untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak melalui media cerita bergambar, maka peneliti memberikan saran, yaitu bagi guru
Diharapkan metode cerita bergambar ini dapat digunakan guru sebagai media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Bagi sekolah, diharapkan dengan media cerita bergambar dapat diterapkan di kelompok bermain gemilang Gabusan Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, karena media ini dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak. Diharapkan guru untuk lebih menginovatif cara membaca cerita, sehingga anak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan. Diharapkan sekolah untuk lebih menambah pembendaharaan buku-buku cerita bergambar sebagai sarana pembelajaran. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.